B860V5 sudah bisa OpenWRT stabil ya. Jika kita masukkan SD card, dia jadi OS OpenWRT. Sudah bisa auto boot. Dan jika kita lepas SD card, dia akan kembali menjadi OS Android TV ya. Jadi bisa dipergunakan kapan kita mau ke OpenWRT dan kapan kita mau ke Android TV. Halo teman-teman, jumpa lagi di Android Shotpin. Di sini saya punya B860V5 dengan firmware OS Android 9 dan di sini kita akan jadikan ke OpenWRT ya. Dan konon di grup sana banyak yang bilang bahwa firmware Rire ini sangat stabil untuk B860V5 di OS OpenWRT. Untuk yang udah ketalang di-upgrade ke OS 10, silahkan downgrade dulu ya ke Android 9 tanpa bongkar ya. Next time ya saya bagikan cara downgrade B860V5 OS 10 ke OS 9 tanpa bongkar ya, karena sudah ada Magic Shotpin yang terupdate ya. Jadi kita tanpa bongkar nantinya dengan syarat sudah menggunakan firmware custom. Oke, toolnya kita di sini wajib ada SD card ya, minimal 8GB. Dan ada firmware-nya, kita ekstrak dulu firmware OpenWRT dari Om Rire untuk B860V5 ini. Setelah diekstrak, di sini kapasitasnya menjadi 1,3 GB ya. Tadi waktu downloadnya sekitar hanya 200 lebih MB saja untuk firmware dari Om Rire ini. Masukkan dulu image file OpenWRT Rire ke Balena Etcher ini. Dan kita pilih SD card kita. Pastikan jangan salah pilih drive ya. Pastikan di SD card kita. Di sini saya menggunakan SD card 16GB dan kita klik press ya. Dan tidak harus 16GB, sebenarnya 8GB aja udah cukup di sini. Dan rekomendasi dari saya tuh yang kelas 10. Ini saya speed up ya burningnya. Di beberapa persen muncul notif ya bahwa SD card error, biarkan saja, dihiraukan aja muncul kayak gitu. Biasa untuk di Balena Etcher ya, karena sedang dilakukan burning dan successful ya. Flash complete untuk burningnya, yaitu menjadikan SD card kita sebagai bootable firmware OpenWRT. Kita cek di sini udah auto terclose ya, atau auto eject SD card kita. Jika belum, silahkan di eject dulu. Dan saya masukkan SD card yang udah di burning ke STB. Pastikan Androidnya berbasis OS 9 ya. Jika OS 10 kayaknya tidak bekerja ya. Nanti next time ya, jika yang males bongkar, saya akan bagikan cara bikin video B860V5 OS 10 ke OS 9 tanpa bongkar ya. Nanti saya akan bagikan ada Magic Shotpin yang terupdate ya. Oke, di sini saya gunakan terminal ya. Kita ketik reboot update ya. Jika STB-nya belum root, bisa gunakan ADB app control. Syaratnya STB-nya bisa aktifkan USB debugging ya. Jadi control ini tidak harus di firmware root ya. Yang penting berbasis OS 9 dan bisa di-enablekan USB debugging-nya. Di sini booting ya. Di sini sudah booting ke OpenWRT Rire ya. Kita lihat tampilannya di monitor STB. Kita cek di sini apakah komputer saya udah dapat IP dari STB atau dari OpenWRT. Kita cek di CMD IP config. IP config tanpa spasi ya. Kita enter coba IP yang didapat. Nah, di sini udah dapat ya. Ada IP OpenWRT yaitu 192.168.1.1 itu adalah IP default-nya dari OpenWRT. Nah, di sini kita ketahui sudah connect ya. Jadi udah connect, kita tinggal cek di tampilan browsernya atau kita akan coba buka web GUI-nya. Di sini kita ketikkan di bar browser 192.168.1.1. Nah, masuk ya, Rire STB login pack ya. Kita masukkan karena username udah otomatis root. Kita klik login coba tampilannya. Oke, masuk ya. Di sini ada OpenWRT Rire untuk B860V5. Kita sedikit review untuk firmware-nya, dan konon di grup-grup sana ini firmware stabil banget ya untuk OpenWRT di B860V5. Silakan dipahami yang sudah hebat dalam menjalankan OpenWRT, fungsi dan menu yang ada pada firmware Rire B860V5 ini.
Dan di sini saya akan coba lepas SD card OpenWRT-nya di B860V5 ini. Saya akan lepas SD card-nya dan saya akan masukkan kembali ke STB. Apakah dia akan masuk ke Android TV dan harus mengulang? Dan ternyata tidak ya, dia udah paten ya. Setiap SD card dimasukkan dia auto boot ke OpenWRT ya. Jadi untuk perintahnya, perintah sekali ya. Tadi di awal aja, di awal pertama bikin burningnya udah otomatis ke OpenWRT untuk bootingnya jika SD card dimasukkan. Dan di sini sudah kedetek ya, ada IP OpenWRT 192.168.1.1 sudah replay. Kita coba cek lagi di browsernya. Nah, di sini Rere STB Login Pack kembali terbuka ya, karena SD card sudah terpasang di STB B860V5 ini bisa dijalankan kembali. Lalu bagaimana jika kita ingin menjadi Android TV biasa ya? Caranya mudah, kita tinggal lepas aja, jangan dipasang ya. Jadi persis banget seperti STB jadul ya, seperti di HG680p. Kita tinggal lepas aja SD card kita dan nyalakan ulang. Apakah dia akan ke Android TV? Oke, di sini IP sudah RTO ya, udah disconnect dari IP Rere karena SD card kita sudah lepas. Dan benarkah dia bisa booting ke Android TV? Oke, muncul ada band Qualon TV ya, karena saya menggunakan firmware Real Unique Android 9. Teman-teman silahkan bisa pergunakan firmware lain, yang penting ber-OS Android 9 ya. Dan jika sudah ketalang update ke Android 10 atau di root ke Android 10, bisa di downgrade ke Android 9. Buat yang nggak punya USB TTL, nanti saya akan videokan cara downgrade B860V5 dari Android 9 ke 10. Yang penting sudah root ya, bisa hanya gunakan kabel male to male saja tanpa bongkar, tanpa short pin, karena sudah rilis ada magic short pin terupdate supaya bisa downgrade STB tanpa bongkar ya. Dan di sini saya coba masukkan ulang SD card-nya, dan tanpa kita ketik ulang reboot update, otomatis script autobootnya sudah langsung berjalan ya. Jadi untuk perintah di reboot update-nya, baik itu di ADB app control maupun terminal emulator, hanya cukup sekali setelah SD card di booting ya. Dan selamanya tinggal cabut colok aja kapan kita mau jadi OpenWRT dan kapan kita mau menjadikan STB ini sebagai Android TV biasa ya, atau sebagai media hiburan. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih untuk Bang Rere untuk firmware-nya. Oke banget. Dan buat yang mau coba firmware ini, silahkan simak videonya, jangan di skip, dan jangan lupa di subscribe Brit Shotpin-nya. Sekian dulu. Selamat malam, siang, pagi, petang. Salam OpenWRT dan salam Shotpin.